Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal adhiruna rahimakumullah ittaqullaha sirra wa alaniyah la'allakum tuflihun. Baiklah jamaah salat maghrib dan isya insyaallah yang rahmati Allah. Malam hari ini kita sambung pengajian tafsir surat Al-Baqarah. Sudah ayat 135 sambil kita niatkan i'tikaf kurang. Semoga Allah memberikan pahala pada kita semua atas niat i'tikaf sambil mendengarkan sedikit pengajian. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya ila Musa wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyun mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Surat Al-Baqarah ayat 135 dan 136. Di sini Allah berfirman menghikayahkan kata-kata orang Yahudi, yaitu mereka mengatakan waqalu, mereka mengatakan kunu jadilah kalian hai orang Islam hudan menjadi orang Yahudi, au nasara atau jadilah kalian orang Nasrani, tahtadu niscaya kalian mendapat petunjuk. Ini yang Yahudi atau Nasrani katakan kepada orang Islam. Asbabun nuzul ayat ini pada masa Rasulullah, qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Rasulullah berkata, yaitu Ibnu Abbas, penyebab turun ayat ini para pembesar Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf, Malik bin Saif, Wahab bin Yahuda, Abi Yasar bin Akhtab, dan para pembesar Nasrani Najran, yaitu Sayyid wal Aqib dan sahabat-sahabat mereka, pada satu hari mendatangi kepada Rasulullah. Mereka
mendakwakan kepada orang-orang mukmin tentang kebenaran agama mereka. Maka setiap satu kelompok dari mereka mengatakan bahwa agama mereka lah yang benar. Antara Yahudi dan Nasrani beda-beda. Nah, ini datang pembesar Yahudi mengatakan, Nabi kami adalah Nabi Musa. Itu mengatakan kepada orang mukmin ketika itu, ketika Nabi Muhammad ada. Dia mengatakan afdalul anbiya. Dia mengatakan Nabi Musa adalah nabi yang terbaik. Dan kitab kami, kitab Taurat, afdalul kitab. Kitab kamilah kitab yang terbaik, kata Yahudi. Wadinuna, agama kami afdalul adyan. Agama yang paling bagus. Wa kafaru bi Isa. Mereka mengingkari dengan kenabian Nabi Isa. Wal Injil, mereka mengingkari juga dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, nah Injil. Itu kaum Yahudi. Wa Muhammad, mereka mengingkari Nabi Muhammad. Wal Quran, dan mereka mengingkari Al-Quran. Itu kaum Yahudi. Kemudian datang orang Nasrani mengatakan seperti demikian juga. Mereka membenarkan Nabi Isa. Mereka membenarkan kitab Injil. Mereka mengingkari Nabi Musa dan mengingkari Nabi Muhammad. Masing-masing mengatakan bahwa kelompoknya benar. Ini sikap bangsa Yahudi, agama Yahudi dan Nasrani. Sifat mereka fanatik. Makna fanatiknya menyo agama orang lain salah madu. Pendapat orang lain salah madu. Yang betul itu atah tanyo Yahudi. Begitu juga karakteristik orang Nasrani. Mereka mengatakan agama orang lain tidak benar. Ini Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah. Waqalu, mereka mengatakan, kunu hudan, jadilah kalian orang Yahudi. Di ayat sebelumnya, di belakang, mereka mengatakan tidak masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Kali gaya ilike. Hanya kekuatkan oleh Allah kena pegang tentang orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Mereka ta'assub kepada firqahnya atau agamanya atau kepada nabinya. Sehingga nabi yang lain mereka enggak mengakui satu. Satu yang mereka akui yaitu nabinya mereka, Musa. Selain Nabi Musa yang hana diakui. Begitu pula orang Nasrani. Yang mereka akui Nabi Isa. Selain Nabi Isa, mereka tidak mengakuinya. Lalu setelah mereka datang ya abah Nabi, turunlah ayat. Kepetren le ayat supaya ada jawaban kepada orang mukmin dan nabi ketika itu, hai nabi, hai orang mukmin, kullahum, jawab mereka, kata Allah. Bal millata Ibrahim hanifa. Tetapi agama Nabi Ibrahimlah. Artinya, kul, jawab hai Muhammad bagi mereka itu, bal millata Ibrahim hanifah. Agama Ibrahimlah hanif, agama yang lurus. Jawaban kan kepada agama Islam Nabi Muhammad. Jawab oleh Allah, hai Nabi Muhammad, hai orang mukmin, jawab dengan agama Ibrahim.
Supaya apa Nabi menjawab dengan agama Ibrahim? Karena nenek moyang yang bangga-banggakan di orang Yahudi, orangnya keturunan Ibrahim. Dikatakan kepada orang lain selain Yahudi bahwa mereka ini keturunan Nabi Ibrahim, indah turunnya. Kami ikut agama Ibrahim, tapi kenyataannya bukan. Maka Allah menjawab dengan millata Ibrahim. Artinya ma'ilan an adiyan. Kuliha ila dinil qayyim. Arti Hanif, bahkan millata Ibrahimah Hanif, agama Hanif. Kata-kata Hanif menyatakan dalam terjemah. Kalau kita lihat dalam terjemahan, Hanifnya agama yang lurus. Dasar kata-kata Hanif condong, bengkok. Lalu kenapa Nabi Ibrahim beragama dengan agama Hanif? Pada saat Nabi Ibrahim jamun, tidak Nabi Ibrahim sendirian. Nabi Ibrahim memperjuangkan agama di ketika Namrud, rakyat dan bala tentaranya tidak menyembah kepada Allah. Mereka menyembah kepada berhala. Di saat itu Nabi Ibrahim sendirian. Membelot, punya istilah kitanya. Menyimpang dari keinginan Raja Namrud. Menyimpang dari apa yang diikuti oleh rakyatnya. Sehingga namanya Hanifah. Dasar kata-kata Hanif. Begitulah apa yang dikatakan oleh Yahudi itu atau Nasrani, mereka sifatnya ta'assub. Ta'assubnya sifat mengagungkan nenek moyang. Ta'assub. Kalau seseorang terlalu artinya membangga-banggakan seseorang manusia yang punjik penatik. Sehingga apa yang dikatakan orang tersebut walaupun salah, anak dilihat salah. Nyan ciri-ciri kapanati. Bukan pemeriksaan berdasarkan ilmu pengetahuan. Sehingga lagi orang jih pega, apa dalih? Lagi populan jih pega. Bukan berdasarkan ilmu. Lama-lama jadi ta'assub, lama-lama setelah ta'assub orang menjadi pengagungan yang berlebih-lebihan. Pun fanatik benar, lenyan jid ke ta'assub. Membangga-banggakan. Akhirnya apa yang dikatakan salah oleh orang tersebut dianggap benar. Ana dihli kebenaran. Yang kebenaran fanatik buta atau ta'assub tanpa memeriksa kebenaran. Padahal agama ini kita harus periksa kebenarannya, kita cek. Betul lagi ya. Betul na riwayat, na hadis, na Quran, ijma, qiyas. Sumber-sumber dalam Islamnya yang disepakati 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Banyak lagi sumber hukum yang tidak disepakati. Namun ada istishab, istihsan, syar'u mangkablana, saddu zara'i. Metode. Sehingga orang harus periksa melalui hal-hal tersebut. Jangan ta'assub. Pegah langsung. Orang lain aja salah. Biasa. Itu karakter yang dibangun oleh bangsa Yahudi dan Nasrani. Ternyata kitab mereka bukan berdasarkan rujukan kepada kitab Nabi Ibrahim. Mereka membuat kitab yang lain juga Nasrani. Katanya Injil rujukan, tetapi Injil sudah dirubah-rubah. Kan Injil asli, jino patna datume Injil asli saboh yang kebetulan kepada Nabi Isa. Yang dalam hukum Islamnya seandainya mantengna orang yang memat dengan kitab original,
yang orangnya pegang. Kitab asli tersebut boleh menikah orang Islam dengan ahli kitab. Dan tersebut dalam kitab fikih. Fikih Asy-Syafi'i tersebut bahwa boleh enggak menikah orang Islam dengan ahli kitab? Boleh. Tapi ahli kitab yang ahli kitab karena sudah ditahrif. Arti tahrif sudah diubah. Begitu juga kitabnya Nabi Musa. Kita kitab punah kitab Nabi Isa napa terselit pulam Nabi Musa yang Taurat sebelumnya yang lebih lama daripada Nabi Isa. Walaupun dalam undang-undang Islam jin mengkawin orang ahli kitab dengan orang Islam yang menyatakan ubah fikih, nya tafsir barana fikih, tetapi hantatu mele hanale ahli kitab yang berpegang kepada Injil yang asli. Tidak ada lagi ahli kitab yang berpegang kepada Taurat yang asli. Nah, undang-undang dong jut le kita nyota pajo sembelihan ahli kitab maksud binatang yang disembelih le urang ahli kitab. Di mana ahli kitabnya? Nah, kitab-kitab yang sekarang itu Injil itu sudah dirubah-rubah. Macam-macam versi, Barnabas, Matius, Lukas dan sebagainya, kai ubah-ubah. Kan le yang ori lagi gemen Nabi Isa. Kenapa diubah? Karena yang sesuai dengan keinginan, ada yang tidak sesuai dengan keinginan. Ya, manusia ilok kepentingan. Sehingga undang-undang yang bukan Allah turunkan itu undang-undang syarat dengan kepentingan. Undang-undang hukum yang diputren atau dipegat oleh produk manusia itu pasti ada kepentingan. Hana objektif. Ujung-ujung kamento. Ya, kaji undang-undang kan lagi yang Allah turunkan. Pasti kalau seandainya undang-undang yang dibuat oleh manusia, pasti kita mendapat banyak kekeliruan dan kesalahan dan ketidakadilan. Ya, karena produk manusia, pikiran. Menyoba Allah, produk kebetulan Al-Quran. Dari semenjak Injil, semenjak Taurat, Zabur, nyan produk Allah. Meskipun leka mengalami perubahan. Dari Taurat, dari Injil, dari nyan ke Al-Quran. Mengalami perubahan-perubahan. Ya, namun, nasid yang sisa-sisa, tetapi kadang-kadang tidak diamalkan lagi, ditulis dalam Al-Quran. Ya, demikian. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah, kata Allah, Ibrahim itu termasuk orang-orang musyrik. Dibantah oleh Allah. Ibrahim bukan termasuk orang-orang musyrik. Orang-orang yang menyembah selain Allah, tidak. Ibrahim itu agamanya agama Hanifah, agama yang beriman kepada Allah. Lalu apa yang dikatakan Yahudi dan Nasrani berarti tidak sesuai. Mereka mengatakan bahwa kami adalah cucunya Nabi Ibrahim, dari keturunan Nabi Yakub, dari keturunan Nabi Yusuf. Ternyata mereka hanya keturunan, ya, tapi bukan mengikuti agama. Keturunan, ya, tapi tidak mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Karena tidak ada dalam sejarah Nabi Ibrahim itu menyembah berhala. Nah, itu yang keliru dari orang-orang tersebut. Qulu amanna. Katakan, hai orang mukmin, amanna, kami beriman billahi, dengan Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Minal Quran, yaitu Al-Quran. Katakan, jawab kepada mereka itu. Mereka mengajak kalian kepada agama Yahudi, jawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran. Yang dijawab oleh Allah jawaban di masa Nabi Muhammad. Supaya kita jangan terpengaruh dengan agama Yahudi dan Nasrani yang mereka mengatakan keturunannya Ibrahim.
Ya, sehingga kita jangan tidak terpengaruh. Karena mereka itu tetap berusaha sampai kiamat tiba, merusak atau mengajak orang Islam untuk keluar daripada Islam. Maka Allah mengatakan, jadilah agama Yahudi, itu kata mereka, atau agama Nasrani. Itu bukan pilihan, walaupun kata-kata atau mesti mana? Pegah le orang Yahudi, je ne pilih agama kamu atau agama Nasrani. Kan mana? Masing-masing iu pilih agama Roy. Tapi menyohana ne pilih kamu agama Yahudi, ne pilih agama Nasrani. Nah, itu tabah, tapi yang baik Islam. Ya, mereka mesti andai kata membantu artinya kampanye kepada agama ngeniten, tetapi yang mengucapkan kebenaran tetap agama Roh. Ya, kata-kata kebenaran kamu memang meyu idro dengan menyohana tem agama Yahudi, netambang agama Nasrani yang baik Islam. Tetapi awaknya iu tamang agama Nasrani, Nasraninya hana betul. Ya, mamna. Tamang je tapi hana betul. Tetap betul agama kamu Yahudi. Orang Nasrani juga itu je tamang Yahudi, yang baik Islam. Tapi Yahudinya hana betul, yang betul kamu Nasrani. Ya, maka kata Allah, au. Ya, au atau. Atau itu bukan berarti pilihan, tetapi atau itu menyatakan bahwa mereka membenarkan pendapatnya masing-masing. Ya. Lalu Allah mengatakan lagi, wama unzila ila Ibrahim, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Yaitu suhufil asr. Kepada Nabi Ibrahim Allah nepetren bentuk lembaran-lembaran. Nepenan suhuf. Kertas-kertas lembaran yang namanya suhuf, jumlahnya 10. Suhuf Ibrahim dijelaskan dalam tafsir jumlahnya 10 lembaran yang berisikan tentang nasihat-nasihat, tentang tauhid, tentang hukum-hukum yang dijalankan kepada Nabi Ibrahim. Itu suhuf. Wa Ismail, dan juga kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ismail. Wa Ishak, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ishak, Yakub dan Asbat. Al-Asbat. Asbat ini adalah anak cucunya Nabi Yakub. Ya, mereka digelar Asbat. Ya, kami beriman kepada mereka itu. Di sini dalam tafsir dikatakan tadi bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu tidak Allah turunkan kitab kepada mereka, tetapi mereka merujuk ikut kepada suhufnya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ismail ikut Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Ibrahim. Lainnya Nabi Ishak ikut suhuf Nabi Ibrahim. Nabi Yakub ikut suhuf Nabi Ibrahim. Al-Asbat, Asbat itu keturunan Nabi Yakub yang kali kita ceritakan 12 orang, termasuk Nabi Yusuf. Itu semua mereka mengikuti suhufnya Nabi Ibrahim. Ya, rujukan bak Nabi Ibrahim. Wa ma utiya Musa, dan kami beriman kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Nabi Musa mengkleh daripada orangnya kepetren Taurat kepada Nabi Musa oleh Allah. Nabi Musa mengamalkan kitab Taurat bersama orang-orang yang mengikuti Nabi Musa. Wa Isa, dan kami beriman lagi kepada Nabi Isa, yaitu Nabi Injil. Yang Allah turunkan kepada Nabi Isa itu kitab Injil. Yang walaupun orang Nasrani mengatakan kitab mereka, Nabi mereka, kita beriman, itu bedanya. Wa ma utiya ilan nabiyun, dan apa-apa yang didatangkan kepada para nabi, mir rabbihim, daripada Tuhannya, minal kutubi, daripada kitab-kitab, wal ayat, dan ayat-ayat. Nah, kita beriman juga. Orang Islam dituntut oleh Allah beriman bukan hanya satu nabi, seperti orang Yahudi. Mereka beriman hanya kepada Nabi Musa, nabi yang lain tidak.
Nabi Muhammad turun tidak mereka imani, malahan mereka musuhi. Nah, juga orang Nasrani mereka diturunkan Nabi Isa dan diturunkan kita Injil, mereka tidak beriman kepada seluruh nabi, hanya beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa saja. Berbeda dengan orang Islam, Muslim, kita beriman kepada seluruh para nabi. Tak beriman kepada Nabi Muhammad, nabi yang lain tak beriman. Makna beriman kepada nabi lain bukan mengikuti aturan, karena aturannya pada saat datang Nabi Muhammad, aturan Nabi Isa yang kagak mensoh. Arti mensoh dibatalkan. Tapi kita beriman bahwa Nabi Isa itu benar nabi. Nya nabi kita nyo Nabi Isa kita nya. Nabi Musa nya nabi kita nyo Nabi Musa nya. Je taikut kitab Taurat menyona hanjit le. Kenapa? Karena Taurat itu sudah dimansuhkan, dibatalkan hukum-hukumnya. Ya, itu beda. Nah, kita beriman, percaya kepada nabi tersebut, yakin kepada bahwa itu benar nabi Allah. Itu yang membedakan orang mukmin dengan yang orang Yahudi dan Nasrani. Kalau Nasrani mereka hanya beriman kepada Nabi Isa. Kalau Yahudi hanya beriman kepada Nabi Musa. La nufarriqu baina ahadim minhum. Ya, kami tidak membedakan di antara seorang pun daripada mereka. Katakan itu orang-orang beriman, katakan itu orang-orang Islam, bahwa kami tidak membeda-bedakan di antara nabi-nabi tersebut. Ya, nabi yang mana? Nabi yang kagak akui kenabiannya oleh Allah. Walaupun ditulis misalnya dalam di sejarah Al-Quran, yang kebanyakan orang menghafal-hafal 25, namun bukan 25 nabi. Rasul juga, walaupun Rasul yang dikatakan yang sepengetahuan orang yang tertulis dalam Al-Quran 25, bukan 25. Jumlah nabi 124.000. Kembali nabi. Jumlah Rasul 315. Lihat tuh, yang tersebut namanya dalam Al-Quran 25. Ya, malahan yang anak tersebut yang anak ditulis dalam Al-Quran, tapi ada kadang ditulis melalui hadis-hadis, ada diceritakan oleh Nabi. Nah, itu para nabi yang jumlahnya 124.000. Mereka ada wa minhum man lam naksusu wa min sebagian daripada para nabi itu ada yang Allah kisahkan kisahnya dalam Al-Quran, dan sebagiannya ada yang Allah tidak kisahkan atau tidak Allah ceritakan dalam Al-Quran. Itu ayat. Itu ayat Al-Quran menginformasikan kepada kita ada para nabi yang Allah kisahkan kisahnya dalam Al-Quran, dan ada sebagian daripada nabi tidak Allah kisahkan kisahnya, malahan namanya tidak Allah sebutkan. Nabi Sis kan hanya dikisahkan masih, atau Nabi Uzair, dengan Nabi Daniel. Masih letak nabi-nabi yang anak kadang-kadang hanya dikisahkan ya Allah, tapi melalui hadis-hadis Nabi ada disebutkan. Fanu'minu bi ba'din wa nafuru bi ba'din kal Yahudi. Kami tidak beriman sebagian, kami ingkari sebagian. Kal Yahudi wa Nasara, seperti orang Yahudi dan Nasrani, mereka sebagian nabi beriman, sebagian tidak. Ini sifat fanatik buta. Karena Allah menginformasikan semua para nabi itu harus kita imani. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami baginya Allah itu muslimun, artinya menyerahkan diri kepada Allah, benar-benar menjadi orang Islam. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad tadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Maka jika beriman mereka itu orang Yahudi dan Nasrani,
seandainya orang Yahudi dan Nasrani ini beriman, bimisli, dengan seperti ma'amantum, seperti yang kalian beriman hai orang muslim dengannya, fakadih tadau, maka sungguh mereka itu mendapat petunjuk. Kata Allah, wa in tawallau anil iman bi, dan jika mereka berpaling daripada beriman dengannya seperti keimanan engkau hai orang-orang mukmin, fa inna ma fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka itu orang Yahudi dalam kesesatan. Fa sayakfikahumullah, maka mencukupkan mereka itu orang Yahudi dan Nasrani oleh Allah, ya Muhammad. Wahwa, dan dianya Allah, sami'un liaqwalihim, itu yang maha mendengar bagi perkataan-perkataan mereka itu orang Yahudi dan Nasrani. Wal alimu, lagi yang mengetahui bi ahwalihim, dengan keadaan atau tingkah laku mereka itu. Wa qad kafahu iyahum bi qatlin Quraidah wa nafi nadir wa duribal jizyah alaihim. Sungguh Allah menampakkan dengan terjadi dibunuhnya suku Quraidah dan ditinggalkan orang suku Nadir, dan mereka dipungut jizyah di atas mereka, itu pajak di atas mereka. Yaitu di ayat ini Allah menceritakan kalau seandainya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mau ite meiman lagi iman orang Islam, ite meiman, ite meiman berarti meiman kepada Allah, percaya kepada Nabi Musa, item percaya kepada Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Itu maknanya. Mau melaksanakan wateto Nabi Muhammad be ibangkang. Kebanyakan mereka itu tidak mengikuti, dibangkang satu-satu yang mau mengikuti, yang memang Allah beri petunjuk. Walaupun tingkat ulamanya Bani Israel, seperti kita menceritakan yang telah lalu, contohnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu kaliber ulamanya Bani Israel, yang mau beriman kepada Nabi Muhammad. Dan Abdullah bin Salam itu ukuran hafai kitab Taurat yang dihafai. Dihafai di preh Nabi. Nyo Nabi akhir zaman. Ipreh Nabi akhir zaman. Lihat Abdullah bin Salam. Sudah pernah kita ceritakan, cuma kita ulang sedikit, bahwa Abdullah bin Salam itu sudah mempelajari ciri-ciri Nabi. Abdullah bin Salam merupakan salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Oleh Nabi, dijamin. Dan di kalangan orang elitnya Bani Israel atau orang Yahudi. Arti kalangan orang ini ulama setingkat menyojino setingkat paus, orang Kristen setingkat paus Paulus ya, beraya kira gelar, bukan di sini di katedral, ini kan tingkat gereja, tingkat gereja biasa, tingkat katedral, istilah ulama istilahnya di Bani Israel. Setelah membaca dalam Injil ciri-ciri Nabi, membaca bahwa akan datang Nabi, karena Allah memberikan petunjuk kepada Abdullah bin Salam, gak preh Nabi. Waktu hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah gak preh. Gebuktikannya Nabi, yang pegah-pegah legomnya Nabinya, ternyata ciri-cirinya persis seperti yang digambarkan dalam kitab Taurat yang Abdullah bin Salam hafal. Bahwa Nabi itu ciri-cirinya seperti ini. Lihat wajah Nabi, lihat Abdullah bin Salam, ini bukan tipe seorang pendusta. Wajahnya memang nampak wajah seorang kenabian. Golong utama Islam, Abdullah bin Salam. Setelah itu mendengar kata-kata pada Rasul itu.
Ataupun Nabi kita mau kota Madinah, hijrah dari kota Mekah, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, absus salam. Sebarkanlah salam. Wa'timu ta'am, berilah makan kepada fakir miskin, kata Nabi, kepada masyarakat. Pun kita sebarkan salam. Karena agama Islam adalah agama yang menyelamatkan orang lain. Karena agama Islam. Absus salam, sebarkan salam. Itu adalah sunnah Rasulullah. Yang kebanyakan manusia kadang sudah ditinggalkan. Hana sunnah tempat jaro mentang. Oi, sunnah. Halo dan sebagainya. Sunnah. Kiban yang sunnah, assalamualaikum. Makna assalamualaikum, sejahtera, selamat untuk kalian. Yang tamu doa, isi daripada kandungan salam itu kita berdoa kepada orang lain supaya selamat. Ho efek nama doanya tadkhulul jannah, tadkhulul jannah bis salam. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Efek daripada takun salam-salamnya akan ditamang surga dengan selamat. Wa'timu ta'am, berilah makan kepada fakir miskin. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Wasalu bil lail, dan salatlah di malam hari. Wana suniyam, manusia itu sedang tidur. Nyan itu kata-kata pertama dari Nabi waktu masuk kota Madinah. Setelah mendengar kata-kata itu, langsung menancap lamate Abdullah bin Salam. Ini bukan manusia biasa. Tidak pernah saya mendengar kata-kata ini sebelumnya. Ini adalah seorang Nabi. Tapi ada pembuktian terakhir. Dan pembuktian tidak cukup dengan itu. Gak telusur Nabi, wate Nabi geduk geja. Nak buktikan satu pembuktian lagi saya akan masuk Islam. Nah, kata Abdullah bin Salam. Setelah jumpa Nabi, hai Muhammad, saya ini seorang pendeta. Saya ini seorang pendeta ulama Bani Israel. Saya tahu engkau ada ciri-ciri kenabian, tapi satu lagi pertanyaan yang akan saya ajukan kepada kamu, hai Muhammad, bila mana engkau tidak bisa menjawab, saya tidak akan masuk Islam. Ya, ngebuktikan bibit, apa ini benar-benar Nabi atau tidak? Maka ada 3 pertanyaan Abdullah bin Abdul Salam kepada Nabi, yang pertanyaan tersebut menyebabkan Abdullah bin Abdul Salam masuk Islam. Kita yang mbak Nabi, hai Nabi, menyodron Nabi, apa tanda awal kiamat kubra? Ibadah ngejawab menyodorkan Nabi. Kiamat besar. Yang kedua, apa sebab manusia itu mirip ayah atau ibunya? Apa pertanyaan? Pekan tidoro urang mirip mak atau ayah. Pertanyaan ketiga, apa makanan pertama yang dimakan penduduk surga? Iban tanya jawab menyodorkan Nabi. Maka Nabi ngejawab kepada Abdullah bin Salam, tadi barusan datang Anifan. Artinya Anifan baru datang Jibril kepadaku, kata Nabi. Ro Jibril baklun, Jibril ngeberite. Oh Jibril. Agak je becut mata keun Jibril, Abdullah bin Salam agak kurang mangat. Pekan karena Jibril itu mereka anggap musuhnya orang Bani Israel. Nekalan ke Nabi mentang musuhi. Ro ba malaikat awaknya na yang bengai. Nyan urang Bani Israel. Urang Bani Israel mereka Jibril enggak suka. Urangnya yang galak Mikail. Oh itu adalah musuh kami. Dijawab oleh Abdul Salam. Itu musuhnya orang Bani Israel, Jibril. Kami yang suka kepada Mikail. Yang kotak-kotak seperti itulah yang dimiliki oleh orang Yahudi. Roba malaikat di pemengkleh-mengkleh jina yang mana yang anak. Ya. Maka Nabi mengatakan bahwa informasi daripada Jibril pada saya, jawablah kata-kata Abdullah bin Abdul Salam. Dijawab oleh Nabi bahwa yang pertama pertanyaan kau Abdullah bin Abdul Salam, tanda kiamat pertama nanti akan datang api, yang api itu menghalau manusia dari arah timur ke barat. Yang tanda kiamat kubra. Itu tanda kiamat kubra yang Allah diinformasikan melalui hadis Nabi. Yang kedua, kenapa orang mirip ayah atau ibunya?
bila air duluan ayahnya, yang umpumi, ibu umpum. Air duluan ayah, maka dia mirip ayahnya. Bila air duluan ibunya, maka dia akan mirip ibunya. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang pertama, makanan pertama penduduk surga? Hai Muhammad, makanan penduduk surga yang pertama adalah hatinya ikan hut, hatinya angke paus. Ya, itanya tamu surga itu pun nabi hidang dalam surga adalah apa jo hatinya ikan paus. Sadaqta ya Muhammad. Al-an aqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ulamanya Bani Israel yang memang sudah hafal Taurat dengan akurat. Langsung mengucapkan kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung ketemu Islam. Yang kisah Islamnya Abdullah bin Abdul Salam yang lama sudah menunggu Nabi. Dan sebagian itu sangat sedikit. Dari kalangan Yahudi sangat sedikit yang mau masuk Islam dan dapat petunjuk Allah. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.